قلت لك اطلعي بره. قلت لك اطلعي بره. Keberadaan hotel tua satu ini terkenal angker dan selalu menimbulkan masalah bagi karyawan yang bekerja di sana. Hampir mirip seperti Lost Man Melati. Series yang disutradarai oleh Mohamed Bagir ini berkisah tentang petualangan Jamal dalam mengungkap misteri di balik teror kamar 207. Baru mulai kerja sebagai resepsionis di sana, Jamal Al-Sawaf sudah harus berhadapan dengan kejadian mengerikan yang terus berulang di kamar yang sama. Naasnya, ia menjadi satu-satunya orang yang mengalami hal tak terduga itu. Rahasia apa yang terpendam dalam kamar 207? Berikut ceritanya. Tepatnya di Pantai Marsha Matruh tahun 1968, sebuah hotel megah berdiri tepat menghadap ombak lautan yang menderu dengan santai. Luna Hotel selalu menjadi tempat terbaik bagi orang penting yang mendambakan ketenangan hidup sejenak. Sore itu, pria berjas mentereng menuruni lift untuk check out di meja resepsionis. Tampaknya, pelarian diri dari penatnya kehidupan kota baru saja berakhir. Rusdi menulis di buku resepsionis terkait jam, tanggal, dan kamar pelanggan yang hendak pergi itu. Sebagai petugas resepsionis, ia meminta tanda tangan pada pengunjung hotel. Anehnya, Rusdi mendengar suara teriakan dari arah pantai. Ia langsung keluar meninggalkan hotel hingga satpam di sana heran melihat tingkah aneh pria resepsionis itu. Meski satpam memanggil berulang kali, Rusdi tetap melangkah ke deburan ombak yang menghembus di depan hotel tempatnya bekerja. Ia turun ke dalam air itu dan merobek keningnya dengan pisau lipat. Entah apa yang ada di dalam benak Pak Rusdi yang tidak bergeming saat darahnya mengucur menodai birunya laut. Ia tampak sibuk sendiri dengan paras tuanya hingga tak lama kemudian kulit wajah pria itu mengambang pergi meninggalkan daging tengkoraknya yang melekat di tubuh Pak Rusdi. Dan film pun dimulai. Pagi itu, seorang staf hotel memutar gramofon yang berada di sisi jendela restoran. Semua karyawan sibuk membersihkan dan menata ruangan di sana. Koran yang terpajang menyebutkan berita tentang Menteri Kehakiman yang harus menyiapkan laporannya hari itu untuk dipresentasikan dalam konferensi esok hari. Seiring manajer hotel yang bernama Mena berjalan menuju ke kamarnya, kondisi dalam kamar yang tampak usang dan rusak itu mulai berubah dan bergerak sendiri. Lampu yang menyala seiring dengan buliran debu yang lenyap dengan sendirinya. Kamar itu seolah menyembuhkan dirinya sendiri menjadi ruangan yang baru tampak mempesona. Saat pintu tertutup, baru diketahui jika kamar itu adalah bernomor 207. Siang harinya, saat kondisi hotel mulai ramai, Jamal berjalan memasukinya dengan penuh takjub menyaksikan desain interior yang memukau. Ia bertanya pada Mena di mana ruangan Pak Michael sang pemilik hotel. Tampaknya Jamal hendak melamar pekerjaan sebagai resepsionis baru di sana. Ia duduk di hadapan pria konglomerat itu sembari berbincang santai mengenalkan diri. Pria yang berasal dari Damanhuri itu terlihat gugup menjawab semua pertanyaan yang diberikan Pak Michael. Ia mengaku baru pertama kali menginjakkan kaki di Marsha Matruh setelah 5 tahun bekerja di hotel lain. Sebagai resepsionis profesional, Jamal menguasai 3 bahasa selain Arab, yaitu Inggris, Prancis, dan Italia. Pak Michael terkesima mengetahui kemampuan berbahasa Jamal yang di atas rata-rata. Setelah menyetujui gaji, Pak Michael langsung menerima Jamal sebagai karyawan di hotelnya. Ia menyediakan kamar khusus bagi para pekerja yang tinggal di sana. Mustafa, satpam hotel itu diminta untuk mengantarkan Jamal ke kamar istirahat petugas resepsionis. Jamal sangat senang karena akhirnya ia memperoleh pekerjaan sekaligus tempat tinggal gratis di sana. Ia berjanji akan langsung bekerja dalam waktu 15 menit lagi. Sesaat setelah Jamal dan Mustafa pergi, Pak Michael tampak resah gelisah mengusap cincin yang berada di jari kelingkingnya. Mustafa membawakan koper ke kamar Jamal dan memberikan kuncinya. Sebelum pergi, Mustafa berkata jika kamarnya berada tepat di sebelah.
Ia siap membantu jika Jamal membutuhkan sesuatu. Mustafa pun melengkap pergi meninggalkan Jamal sendiri di kamar itu dengan tatapan penuh gelisah. Jamal tak tahu ada apa dengan sikap Mustafa yang mencurigakan. Ia mengucap hamdalah karena senang dengan kondisi kamar hotel itu. Jamal segera membuka koper untuk menata pakaian ke dalam lemari. Sebuah cincin jatuh ke lantai yang membuat Jamal gusar entah mengapa. Di waktu yang sama, manajer hotel Pak Mena sibuk memeriksa hasil keuangan bulanan. Saat tinta pulpennya habis, ia membuka rak meja yang tersimpan boneka gadis kecil di sana. Tak berselang lama, Abir membawa kopi dan segelas air putih ke meja Pak Mena sembari bertanya perihal resepsionis baru. Ia tampak gusar dan menyarankan agar mereka jujur terkait apa yang terjadi di hotel pada resepsionis baru itu. Pak Mena menegaskan jika Pak Michael tidak mengizinkan siapapun untuk membahas kejadian itu. Ia meminta Abir untuk mematuhi aturan yang diberlakukan di tempatnya bekerja. Abir melenggang pergi dengan tatapan penuh rasa kecewa. Di sore harinya, Jamal sudah berdiri di balik meja resepsionis menunggu para pengunjung yang datang untuk bermalam di Hotel Luna. Tak berselang lama, seorang wanita bernama Sherin Husni datang untuk memeriksa pesanan hotelnya beberapa hari yang lalu. Jamal memeriksa buku resepsionis dan menemukan nama Dr. Sherin Husni yang memesan kamar nomor 207. Tepatnya jam 2:30 sore itu, Jamal memberikan kunci pada Sherin dan membiarkan wanita itu melenggang pergi. إقامة سعيدة يا فندم. ميرسي. لحظة واحدة وهجيب لحضرتك. Di tempat lain, Fauzi memiliki wajah yang baru dan duduk di depan psikolog. Ia mengungkapkan selalu mendapat mimpi buruk setelah kejadian itu. Mimpi itu berkaitan dengan kamar 207 Hotel Luna. Meski sudah bertahun-tahun ia tak ke sana, teror yang dialami dalam kamar itu seolah memberikan trauma berat dalam hidupnya. Ia seolah diminta untuk kembali ke kamar itu. Setelah mendapatkan kamarnya, Sherin menyapa Jamal dari balkoni lantai 2. Dokter wanita itu melambaikan tangan dengan penuh aura menggoda. Jamal tak gentar dan kembali bekerja di meja resepsionisnya. Setelah memberikan kunci pada pengunjung berdarah asing, telepon di meja resepsionis berdering nyaring. Jamal segera menerima telepon yang ternyata berasal dari kamar 207. Sherin mengaku mendapat kendala dengan kamarnya itu. Ia meminta Jamal untuk datang ke kamar dan memeriksa apa yang terjadi. Meski gugup, ia mempersiapkan diri untuk menuju ke kamar wanita cantik itu. Sesampainya di sana, Jamal mengetuk perlahan dan masuk ke dalam kamar luas dengan dehaman. Sherin menghampiri Jamal dan berkata jika pintu balkoni samping kamarnya tak bisa dibuka meski ia sudah mencoba dengan sekuat tenaga. Jamal berusaha mendorong pintu itu dengan lebih kuat hingga akhirnya bisa terbuka sesuai keinginan penyewa kamar. Sherin banyak berbincang dengan Jamal selagi pria itu membantu memperbaiki pintu. Sebagai psikiatri dan neurologis, Sherin bisa langsung tahu jika Jamal adalah pegawai baru di hotel tua itu. Sherin bahkan tahu jika Jamal adalah anak satu-satunya yang tak memiliki saudara kandung hingga harus berjuang hidup sendirian. Jamal hanya bisa mengangguk mendengar pernyataan dari Sherin. Wanita itu melanjutkan jika Jamal baru saja menikah dengan wanita idaman namun bercerai begitu saja. Jamal semakin penasaran bagaimana bisa orang lain mengetahui kisah hidupnya dengan sangat detail. Sherin menunjukkan bekas cincin di jari manis Jamal yang tampak seperti baru mengenakan cincin. Ditambah lagi, dengan analisa raut wajah, Sherin bisa mengetahui dengan pasti perceraian itu bukan karena kematian, melainkan perdebatan. Jamal akhirnya mengakui kehebatan Dr. Sherin yang piawai menerapkan ilmunya. Setelah pamit, Jamal keluar dari kamar 207, namun Pak Mena sudah memperhatikan dari jauh. Jamal melenggang sembari menyapa Pak manajer tua itu. Saat malam tiba, Jamal bersiap untuk istirahat di kamarnya. Ia masih merasa puas bekerja di sana karena tak ada gangguan berat seperti yang sudah-sudah. Melihat cincin di atas meja, Jamal heran siapa yang meletakkan cincin kawinnya itu di sana karena ia meninggalkan kamar dalam kondisi cincin di dalam koper. Sementara itu, Fauzi masih bersama psikiaternya di ruang sesi. Ia mengaku sudah melakukan semua terapi yang disarankan agar bisa tidur dengan nyenyak kembali. Namun, trauma yang membekas di kepala menghalanginya untuk tidur tenang dan selalu dihantui rasa cemas dan was-was.
Bahkan di pagi hari setelah kejadian itu, Fauzi kehilangan semua ingatannya. Ia bahkan lupa jika memiliki putra yang selama ini menemani pengobatan. Ia sengaja lupa untuk menghindari kegilaan setelah semua hal mengerikan menimpa. Namun kini, Fauzi berhasil melewati masa sulit itu dan berhenti peduli dengan teror yang hinggap di setiap malamnya. Satu hal yang menjadi pertanyaan Fauzi adalah apa yang terjadi pada hotel itu tepat sebelum melukai wajahnya sendiri. Sang psikiater sibuk menulis semua gejala maupun tanda gangguan psikis yang dialami Fauzi. Di semua diagnosa itu, psikiater itu memiliki cara untuk mengatasi permasalahan pasiennya. Pagi harinya, Pak Michael memanggil Jamal untuk datang ke ruangannya. Pak Michael menanyakan bagaimana kesan di hari pertama bekerja di hotelnya itu. Ia tak mau membebani karyawan dengan overjob yang melelahkan. Jamal berkata jika semua berjalan dengan baik dan ia tidak keberatan dengan semua job desk yang diberikan. Pak Michael berkata jika Jamal merasa lelah atau ada hal aneh yang terjadi, maka semua harus dilaporkan padanya. Meski Jamal merasa ada yang janggal, ia hanya mengangguk dan mengikuti perintah dari bos besar. Ia pamit untuk kembali bekerja di mana Mustafa menjumpainya di lobi hotel. Ustaz Gamal. Jamal bercerita pada Mustafa jika Pak Michael bertanya apakah ia senang dengan pekerjaan di sana. Mendengar hal itu, Mustafa bercerita jika ada kejadian yang menimpa pegawai resepsionis sebelum Jamal. Mustafa tak bisa menceritakan secara detail apa yang terjadi karena Pak Michael melarang semua karyawannya untuk membahas kejadian itu lagi. Mustafa melenggang pergi seolah membuka rasa penasaran Jamal untuk mencari tahu sendiri. Tak berselang lama, Sherin datang menghampiri dengan tampilan yang jauh berbeda. Ia meminta Jamal untuk menemaninya berbincang di dalam kamar. Untuk membuka pembicaraan, Jamal meminta sang dokter untuk membaca terkait situasi dirinya sendiri. Sherin beranjak dari tempat duduk dan berkata jika Jamal berselingkuh dari mantan istri. Jamal terperangah mendengar hal itu. Ia tak menyangka dokter Sherin bisa mengetahui kesalahan masa lalu orang asing bahkan belum mengenal baik. Sherin memperdalam pembicaraan itu dan berkata jika Jamal tak tahu bagaimana cara menghentikan perselingkuhan itu. Untuk menyembunyikan tingkah curangnya, Jamal memperlakukan sang istri dengan sangat baik dan penuh perhatian. Seiring berjalannya waktu, perasaan Jamal lebih condong pada selingkuhannya dan mulai menarik diri dari sang istri. Jamal sengaja melakukannya karena sudah tidak menginginkan hubungan pernikahan itu lagi. Jamal yang merasa malu undur diri dari hadapan Sherin, namun Sherin berkata jika pembicaraan antara mereka berdua belum usai dan akan dilanjutkan lagi lain hari. Pak Mena sudah menunggu di meja resepsionis dan bertanya dari mana Jamal pergi. Jamal menjelaskan jika ia baru saja membantu penyewa kamar yang mendapat masalah di kamar mereka. Pak Mena sangat marah karena ia harus menggantikan pekerjaan Jamal seharian hanya karena resepsionis baru itu tak kunjung kembali. Jamal tertawa dan berkata jika ia hanya pergi tak lebih dari 10 menit. Saat ia melihat ke arah jam dinding, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Ia tak menyadari jika waktu berjalan sangat cepat di mana pagi langsung berganti malam. Ia sempat bertanya jika jam dinding di hotelnya rusak, namun jam di tangannya menunjukkan waktu yang sama. Pak Mena memperingatkan Jamal untuk bekerja dengan benar. Ia mengancam Jamal jika pergi dari meja resepsionis lagi, maka Jamal akan dipecat dan harus mencari pekerjaan lain. Jamal masih kebingungan dan bertanya dalam hati apa yang baru saja terjadi. Ia melenggang masuk kamar untuk beristirahat sejenak. Anehnya, Dr. Sherin sudah duduk di atas ranjangnya untuk melanjutkan pembicaraan pagi tadi. Jamal memohon pada Sherin untuk segera kembali ke kamar karena bisa berbahaya jika mereka ketahuan berduaan di sana. Sherin tak mau mendengarkan dan melanjutkan kisah perselingkuhan Jamal di masa lalu. Setelah bercerai dari istrinya, Jamal pergi ke kota kelahiran untuk memulai hidup baru di Marsa Matruh. Jamal seolah enggan mengakui kesalahannya dan menutupi kejadian itu rapat-rapat. Sherin kini menyebut nama istri Jamal yaitu Sausan. Merasa dikhianati oleh suami, Sausan terus mengurung diri untuk menemukan jawaban mengapa Jamal tega meninggalkannya dengan cara menyakitkan. Sausan tak bisa menemukan jawaban dari permasalahan hidupnya dan memilih untuk pergi ke alam baka meninggalkan dunia beserta seluruh isinya. Jamal mulai marah dan mengusir wanita itu.
Ia bahkan membuka pintu lebar agar Sherin segera meninggalkan kamarnya. Tak disangka wanita itu sudah menghilang secepat kilat seolah memang tak pernah ada di sana. Jamal ketakutan mengetahui hal itu hingga Mustafa masuk ke kamarnya mencari tahu apa yang terjadi. Mustafa bertanya mengapa Jamal berteriak sendiri di kamar itu. Jamal sama sekali tak bisa menjawab karena ia sendiri bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Saat pagi menjelang, Jamal pergi ke pusat perbelanjaan Marsa Matruh untuk menelpon kerabatnya Salah. Di kala itu, ponsel genggam belum digunakan untuk kegiatan harian dan Jamal harus pergi ke warung telepon untuk menghubungi keluarga jauhnya. Ia meminta Salah untuk memeriksa kondisi Sausan di rumahnya. Jamal mengaku sudah menelpon mantan istrinya itu namun tak kunjung mendapat jawaban. Setelah mengetahui kabar Sausan yang budir, Jamal kembali ke hotel dengan menangis sedih. Ia berdiri di ujung dermaga menatap lautan lepas sembari menikmati cerutu di tangannya. Cincin perkawinannya dengan Sausan masih tersimpan di dalam saku jas hingga menambah kesedihan pria itu. Di waktu yang sama, Mustafa baru saja mengantar seorang pengunjung dari kamar yang berada tepat di samping 207. Saat ia hendak pergi, pintu kamar 207 terbuka dengan sendirinya. Meski ketakutan, Mustafa memberanikan diri untuk memeriksa ke dalam kamar itu. Mendengar suara air yang mengalir kencang, Mustafa meminta izin untuk mematikan keran di dalam kamar kosong itu. Ia berjalan perlahan dengan penuh rasa takut menuju ke kamar mandi. Ia bergegas mematikan keran wastafel dan mak mandi yang hampir meluap. Setelah dirasa cukup, Mustafa berlari untuk segera pergi dari kamar. Namun tiba-tiba, Pak Mena dan Jamal yang berada di meja resepsionis mendengar suara teriakan Mustafa di lantai 2 dan langsung berlari untuk menyelamatkannya. Sesampainya di sana, Mustafa duduk terpaku di koridor dengan tubuh gemetaran dan wajah pucat pasi. Tubuh pria itu kaku dengan mata yang terbelalak lebar. Pak Mena meminta Jamal untuk tetap tenang agar tidak mengganggu para penyewa kamar. Mereka membawa Mustafa untuk beristirahat di kamarnya dan memberikan minuman. Dengan tubuh menggigil, Mustafa berkata akan ada teror yang datang tanpa henti dari kamar 207. Jamal mencoba bertanya lebih detail apa yang akan terjadi, namun Pak Mena melarang mereka membicarakan kamar itu. Pak Mena bahkan mengancam jika Jamal dan Mustafa masih membicarakan kamar itu, maka mereka berdua akan kehilangan pekerjaan. Sementara itu, Fauzi masih berkutat dengan permasalahan mental yang membelenggu hidupnya. Sang psikiater hendak menerapkan metode baru untuk mengatasi penyakit kejiwaan pasien dengan cara hipnotis. Secara mengejutkan, Jamal mendapat telepon dari Sherin yang mengetahui kondisi terkini Mustafa. Jamal langsung mendesak wanita itu untuk berbicara terkait apa yang ia lakukan pada Mustafa. Sherin meminta Jamal untuk datang ke kamarnya saat itu juga. Dengan langkah terburu-buru, Jamal langsung mengetuk pintu kamar itu dan masuk ke dalam. Ia heran mengetahui kamar itu tak bertuan. Sesampainya di dalam, kamar pun tampak berbeda dari sebelumnya. Tata letak kursi serta meja di sana berganti seperti ruangan baru. Sherin berteriak dari dalam kamar meminta Jamal untuk segera menghampiri. Saat pria itu masuk ke dalam kamar, tiba-tiba sosok Sausan, sang mantan istri, berdiri di depan kamar itu dengan mengenakan gaun pengantin yang cantik. Jamal terkesima melihat mantan istrinya itu dan bertanya apa yang sedang terjadi. Pakaian Jamal berubah menjadi mempelai pria. Ia berlari keluar dari kamar itu hingga sampai di tempat yang berbeda. Ia duduk berdua dengan Sausan di restoran Nil langganan yang biasa dikunjungi di hari liburnya. Saat itu, Susan bertanya apakah Jamal masih mencintai dirinya. Seorang pelayan menyodorkan makanan pada Jamal di mana pelayan restoran itu adalah Sherin. Jamal mengikuti wanita itu hingga sampai di kamar istrinya tepat setelah perceraian. Susan sudah mengemasi pakaian Jamal dan mengusir pria itu dari rumah. Susan menegaskan jika ia hendak berpisah dari Jamal setelah perselingkuhan yang dilakukan suaminya itu. Jamal melenggang pergi dan berada di kamar mandi, tepat di mana Sausan mengakhiri semuanya. Mantan istri Jamal itu tertidur dengan gaun terendam air darah. Sherin kembali muncul dan berkata jika kalimat terakhir sebelum Sausan mati adalah pertanyaan mengapa Jamal tega mengkhianati cintanya. Sherin menegaskan jika Sausan tidak pernah berselingkuh dan selalu setia pada Jamal.
Sosok Sherin mewakili teriakan hati wanita yang tersakiti dan menenggelamkan kepala Jamal ke dalam air. Saat tersadar, Jamal sudah berada di hotel itu lagi di mana tubuh Sherin tak bernyawa dengan luka di tangannya. Sosok arwah Sausan muncul dengan pertanyaan yang sama, mengapa Jamal mengkhianati cintanya. Jamal berlari ketakutan keluar dari kamar dan berjalan menyusuri lorong untuk kembali ke kamarnya. Ia sangat ketakutan melihat hal itu dan tertunduk di koridor sejenak. Pak Mena datang menghampiri dengan uluran tangan. Jamal terus membela diri jika ia tidak membunuh Sherin. Ia menjelaskan jika wanita itu sudah tiada saat memasuki kamarnya. Pak Mena menyeret Jamal ke kamar 207 dan bertanya mana wanita yang bunuh diri itu. Kamar itu tampak kosong tanpa penghuni yang membuat Jamal gelagapan kebingungan. Ia memeriksa hingga ke kamar mandi, namun tak menemukan ada siapapun di sana. Pak Mena menjelaskan perlahan jika tamu hotel mereka tak ada yang bernama Dr. Sherin. Ia menegaskan jika semua hal yang dialami Jamal di kamar 207 tidak benar-benar terjadi. Semua itu hanya mimpi buruk yang terus menghantui. Pak Mena meminta Jamal untuk menjauhi kamar itu sebelum hal buruk terjadi pada dirinya. Tak ada satu orang pun yang tahu terkait misteri kamar itu. Beberapa di antaranya berkata jika kamar 207 terkutuk, namun beberapa orang lain menganggap kamar itu terkoneksi dengan dunia lain. Orang yang terpilih akan memasuki kamar itu tanpa pernah keluar lagi hingga akhirnya menghilang begitu saja. Jamal bertanya pada Mustafa apa yang terjadi pada resepsionis hotel sebelum ia diterima bekerja di sana. Mustafa menjawab jika pria itu mati karena mengakhiri hidupnya sendiri. Tak berselang lama, Jamal mendapat telepon dari kota asalnya Daman Habur. Ternyata Sausan masih hidup dan berkata jika dirinya baik-baik saja. Jamal langsung meminta maaf atas semua kesalahan yang pernah ia lakukan di masa lalu. Sausan yang masih kesal meminta Jamal untuk tidak mengganggunya lagi. Pak Mena berdiri di depan Jamal dan berkata jika Jamal sudah terbangun dari mimpi buruknya. Tak berselang lama, seorang wanita datang meminta kamar 207 dan memperkenalkan diri sebagai Dr. Sherin Husni. Melihat Jamal yang bengong sendiri, Pak Mena meminta Jamal untuk memberikan kuncinya. Pak Mena juga meminta Mustafa untuk mengantar tamu barunya ke kamar. Pak Mena berbisik agar Mustafa meninggalkan koper wanita itu tepat di depan pintu kamar dan bergegas kembali ke lobi. Ia memperingatkan Mustafa untuk tidak memasuki kamar itu lagi. Di tempat lain, Fauzi hendak dihipnotis oleh psikiaternya yang ternyata adalah Sherin. Wanita itu memberikan arahan agar Fauzi berhasil masuk ke alam bawah sadar. Setelah memasuki alam bawah sadarnya, Sherin membimbing Fauzi untuk masuk ke kamar 207. Ia bertanya apa yang dilihat Fauzi di kamar itu. Pria itu justru mengerang dengan nafas terengah-engah. Sherin berusaha menenangkan pria itu, namun Fauzi kejang parah dan Pak Mena membawa Jamal ke ruangannya untuk membicarakan Dr. Sherin Husni. Jamal sudah menceritakan kejadian yang ia alami sebelumnya pada Pak Mena hingga tiba-tiba terdengar teriakan dari lantai 2. Ternyata Madiha tertunduk ketakutan di depan kamar 207 sementara pintu kamar itu terbuka lebar. Pak Mena, Jamal dan Mustafa segera memeriksa isi di dalam kamar itu yang ternyata ambulans serta polisi setempat segera melakukan evakuasi setelah pihak hotel melaporkan kejadian itu. Jamal mulai menyadari jika kamar 207 hendak memberitahukan apa yang terjadi pada hotel itu. Setelah penyelidikan, polisi belum menemukan motif bunuh sang dokter. Sebagai karyawan terlama di hotel itu, Pak Mena memberi petuah yang sudah turun-temurun diwariskan dari pekerja sebelumnya. Ia memberi tips agar betah di sana, yaitu jangan mendekati kamar 207 meski apapun yang terjadi. Mereka harus menjaga diri dengan menjauhi kamar terkutuk itu. Setelah berbincang dengan Pak Mena, Jamal memantapkan hati untuk tetap tinggal di Hotel Luna karena ia sudah tak memiliki tempat pulang. Ia membuang cincin pernikahannya dengan Sausan di dermaga. Saat ia hendak kembali masuk ke dalam hotel, Sherin tampak mengamati dari balkoni lantai 2 tiba-tiba.
Suasana di dalam kamar 207 masih tampak lengang tak berpenghuni, tepatnya setelah Dr. Sherin meninggal dunia. Anehnya, kursi goyang bergerak sendiri dan lampu di bawah lukisan bayangan wanita menyala sendiri. Wajah asli sang wanita dalam lukisan itu tampak seperti Sherin yang menatap ke arah belakang. Dan film pun bersambung.